Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Rika. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 4 dari Pendidikan Biologi A akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan lingkungan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wiguna Kurniawan dengan NIM 2308820. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Budianto dengan NIM 2300616. Perkenalkan, nama saya Pascal Muhammad Fauzan dengan NIM 2306863. Nah, untuk isu yang akan dibahas nih tentang hak asasi manusia dan lingkungan. Mungkin kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat 1 gitu ya, masih belum aware tentang apa itu hak asasi manusia, betul tidak? Betul, padahal setelah kita menginjak bangku perkuliahan, kita itu kerap kali ya menemukan atau mendengar bahasan mengenai isu-isu seperti di dalamnya itu ada hak asasi manusia, tapi karena kita masih mahasiswa baru di tingkat 1, kita tuh belum begitu paham. Nah, hak asasi manusia dan juga seluk-beluknya apa saja begitu. Nah, menurut Chandra nih. Nah, kita tanyakan nih kepada Chandra, hak asasi manusia itu apa sih? Jadi hak asasi manusia itu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Nah, kita udah dapat gambaran nih setidaknya ya. Nah, untuk hak asasi manusia ini sendiri, ada gak sih peraturan khusus yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia? Ya benar, karena mengingat betapa eratnya ya isu mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan, sudah pasti mungkin ada ya aturan-aturan atau mungkin pasal berapa, ayat berapa dalam undang-undang berapa yang mengaturnya gitu. Ada enggak? Ada tentunya. Ada tertera dalam Hak Warga UUD 1945, Pasal 27 ayat 1, segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua ada Pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang selanjutnya Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Yang selanjutnya Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Yang selanjutnya Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan. Pasal selanjutnya 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya memang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak warga negara tuh diantaranya ada hak keadilan, hak kebebasan, dan hak kesejahteraan. Kurang lebih seperti itu, Wiguna, Pascal. Nah, ternyata ada banyak juga ya aturan-aturan yang melandasi isu-isu seperti ini, misalnya hak asasi manusia begitu ya. Ya, namun nih walaupun sudah diatur dengan banyak sekali peraturan yang tadi disebutkan, tetap ada saja pelanggaran-pelanggaran yang melanggar adanya hak asasi manusia. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya adalah sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu definisi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk definisi tersebut sudah terpampang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6. Nah, dengan adanya definisi dan aturan tersebut, pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Indonesia maka dapat dikatakan sama dengan pelanggaran kemanusiaan. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini dapat dilakukan baik oleh individu, kemudian instansi ataupun lembaga-lembaga. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini juga sangat luas, bukan hanya bentuknya dalam kekerasan, kemudian pembunuhan, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya kehilangan rasa aman, rasa kenyamanan, dan lain sebagainya. Adanya pelanggaran hak asasi manusia juga pasti tentu saja ada faktor pendukungnya ya. Iya, betul. Pasti.
Nah, faktor pendukungnya ini yang pertama ada yang muncul dari eksternal, kemudian ada faktor internal. Faktor eksternal sendiri ini adalah faktor yang muncul dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya apa saja? Ada penegakan hukum yang tidak ketat, kemudian adanya kurangnya pendidikan mengenai hak asasi manusia dan penyalahgunaan teknologi. Selain itu ada juga faktor yang dari internal atau dari dalam individu itu sendiri yang mendorong dirinya untuk melakukan pelanggaran HAM. Nah, sifat-sifat seperti apa? Contohnya ada egois, kemudian intoleran, dan juga sama yaitu kurangnya kesadaran mengenai hak asasi manusia. Nah, untuk bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, contohnya ada diskriminasi. Kita sadar ya, mungkin di Indonesia sendiri begitu banyak sekali kebudayaan yang beragam, kemudian perbedaan-perbedaan yang ada, yang itu merupakan pemberian atau anugerah dari Tuhan. Namun sayangnya tidak semua nih manusia di bumi ini sadar akan hal tersebut. Ada saja golongan-golongan atau oknum yang merasa bahwa golongannya lah yang terbaik dibandingkan golongan yang lain. Kemudian bentuk dari diskriminasi ini ada rasisme berkaitan dengan ras, kemudian seksisme berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, kemudian ageisme berkaitan dengan perbedaan usia. Kemudian bentuk yang kedua ada kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan adalah setiap tindakan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan ataupun penderitaan baik dalam bentuk fisik, psikis, kemudian seksual ataupun dalam bentuk ancaman yang pada dasarnya melawan atau melanggar hukum. Nah, outputnya dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk fisik, kemudian verbal non-verbal, ataupun dapat disampaikan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Seperti yang sekarang-sekarang ini marak ya di media sosial, banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran yang berawal dari media sosial. Ya, betul. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran hak-hak dasar. Nah, hak dasar ini adalah sifatnya umum atau menjadi fundamental dimiliki oleh setiap manusia. Tidak hanya kekerasan, pembunuhan atau hal sebagainya, namun juga mencangkup hak untuk hidup, berkeluarga dan keturunan, kemudian keadilan, kebebasan, rasa aman dan nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang keempat ada perlakuan tidak adil. Nah, adil sendiri itu apa? Adil sendiri adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan porsinya, tidak berat sebelah dan menjunjung tinggi kebenaran. Nah, bentuk perilaku tidak adil ini tentu saja adalah bentuk yang bertolak belakang dengan definisi adil itu. Nah, adil ini sendiri juga harus kita implementasikan dalam berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, dan juga penegakan hukum. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk pelanggarannya nih. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran yang disampaikan oleh Wiguna itu adalah pelanggaran dalam lingkungan sosial begitu. Nah, jika sekarang saya akan menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ada nih dalam ruang lingkungan alam. Jadi hubungan manusia dengan alam seperti itu. Nah, jadi sebagai warga negara tentu saja kita bukan hanya berhak untuk mendapatkan lingkungan sosial yang baik begitu, tapi juga membutuhkan membutuhkan hak-hak ya, atau membutuhkan lingkungan hidup yang bersih dan juga tentu saja aman bagi kita seperti itu. Betul. Kesadaran juga ya kita. Betul, kesadaran itu sangat penting ya begitu, apalagi hubungan manusia dengan alam kan sangat-sangat krusial begitu. Nah, mungkin sebagai kita juga mahasiswa setidaknya dapat mengimplementasikan dalam hal-hal kecil ya, contohnya betul sekali. Seperti apa saja ya. Nah, perlu diingat ya, karena sebelum kita mendapatkan hak ya, tentu saja ada kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi ada kalanya kita itu kesulitan ya mungkin untuk melakukan atau menjalankan kewajiban tersebut. Nah, maka dari itu ada baiknya walaupun mengalami keterbatasan, kita tetap berusaha untuk melakukan hal-hal kecil yang sekiranya bisa
bermanfaat bagi lingkungan kita dan juga bisa menjaganya seperti itu. Misalnya bagi mahasiswa kita bisa menggunakan kendaraan umum karena kendaraan umum itu dapat mengurangi emisi atau polusi udara seperti itu. Lalu berikutnya sebagai mahasiswa kita juga dianjurkan untuk menggunakan botol yang bisa digunakan berulang kali karena bisa mengurangi limbah plastik seperti itu. Nah lalu berikutnya kita juga dianjurkan untuk menghemat air, misalnya untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring dan sebagainya seperti itu. Karena ketersediaan air bersih itu seperti yang kita ketahui semakin hari semakin menipis, semakin berkurang seperti itu. Lalu yang berikutnya mungkin ini berhubungan dengan konsep bahwa mahasiswa adalah agen pembawa perubahan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa industri pertanian Indonesia itu kerap kali lebih mengandalkan penggunaan bahan kimia, misalnya seperti pupuk kimia, lalu berikutnya pestisida kimia. Nah, sebagai mahasiswa yang mana merupakan agen pembawa perubahan, ada baiknya kita mungkin menginisiasi penggunaan pupuk dan juga pestisida organik karena kedua produk ini dapat lebih bermanfaat dan juga aman bagi lingkungan seperti itu. Keduanya ini tidak akan merusak ekosistem seperti itu. Jadi ya diskusinya benar-benar menarik ya kali ini. Karena topiknya juga sangat menarik nih tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan lingkungan. Ya. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai hak asasi manusia dan lingkungan dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.